badanku sama sekali tidak bisa bergerak. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas kepalaku. Sekarang aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh rambutku sedikit demi sedikit, dan kali ini teksturnya mulai terasa. Ini adalah sebuah rambut yang sangat panjang dan menutupi wajahku. Sontak sekuat tenaga aku berusaha berontak, namun seperti ada yang memeluk dari belakang dengan sangat erat. Waktu itu aku semakin tidak bisa bergerak dan napasku tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan kali ini suara hembusan napas itu terdengar jelas dari atas kepalaku. Aku mulai membaca doa dalam hati sambil mengingat doa-doa yang aku hafal. Namun rasanya sulit sekali untuk mengeluarkan suara. Sampai akhirnya aku bisa bergerak. Dan ketika aku lihat ke atas, sekarang nampak sebuah wajah dengan mata yang sangat merah. Hanya beberapa detik saja aku melihat sosok itu, dan tidak lama sosok itu pun hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Cerita Tukang Jahit. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Kamar Mandi Sekolah. Namaku Reja. Aku sekolah di salah satu SMA swasta di kota Bandung. Sekarang aku beranjak naik ke kelas 2. Ada yang bilang kalau sekolahku ini dijuluki sekolah paling seram di kota Bandung, karena sekolahku ini adalah tempat persimpangan makhluk halus. Awalnya aku tidak begitu percaya, sampai aku mengalaminya sendiri. Waktu itu sekitar jam 5 sore aku masih latihan basket di lapangan sekolah, karena minggu depan akan ada turnamen antar SMA. Jadi sampai saat ini anak-anak basket latihan lebih lama daripada biasanya. Bro, aku ke kamar mandi dulu ya, kataku pada teman-temanku. Aku berjalan tenang melewati lorong kelas yang sudah tampak gelap dan sepi. Setibanya di kamar mandi, aku gantungkan tasku dan mulai mandi. Beberapa saat ketika aku mandi, tiba-tiba lampu kamar mandinya mati. Sontak aku berhenti menyiram tubuhku dan mulai mendekatkan telingaku ke pintu, dengan harapan aku tahu siapa yang iseng mematikan lampu kamar mandi ini. Dan beberapa saat kemudian aku terdiam. Ternyata tidak ada suara teman-temanku. Aku membuka sedikit pintu kamar mandi untuk melihat keadaan di luar. Dan ternyata keadaan di luar pun sama gelapnya. Aku menutup kembali pintu lalu memakai baju. Aku pikir jika aku teruskan mandi sudah tidak kondusif lagi. Ketika aku sudah memakai baju, aku menggeserkan tubuhku sedikit ke kanan. Namun kakiku menginjak sesuatu. Ini seperti kaki seseorang.
Aku mulai mundur beberapa langkah menuju tembok. Dan di dalam kegelapan itu, aku seperti merasakan ada seseorang bersamaku. Aku segera mengambil tas yang kugantungkan di belakang pintu. Namun karena panik, aku pun terjatuh. Aku mulai membukukan badanku dan meraba-raba mencari tasku. Tiba-tiba aku mendengar suara yang sedang bernapas. Jelas, itu bukan suara napasku. Hembusan napas itu sangat kuat dan badanku mulai merinding. Keringat dingin mulai bercucuran di keningku. Aku ingin segera keluar dari sini. Dan ketika aku mencari gagang pintu yang ada di sisi kiriku, namun pintu kamar mandinya susah terbuka. Dan dari arah belakangku, angin dingin berhembus seperti meniup pundakku. Suara hembusan napas ini membuatku sangat takut. Aku memberanikan diri membalikkan tubuhku. Dan ketika aku membalikkan tubuhku, ternyata tidak ada siapa-siapa. Jantungku kini semakin berdegup kencang. Aku ingin teriak memanggil teman-temanku, namun aku tidak bisa. Tubuhku sekarang menjadi kaku, badanku sama sekali tidak bisa bergerak. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas kepalaku. Sekarang aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh rambutku, sedikit demi sedikit, dan kali ini teksturnya mulai terasa. Ini adalah sebuah rambut yang sangat panjang dan menutupi wajahku. Sontak sekuat tenaga aku berusaha berontak, namun seperti ada yang memeluk dari belakang dengan sangat erat. Waktu itu aku semakin tidak bisa bergerak dan napasku tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan kali ini suara hembusan napas itu terdengar jelas dari atas kepalaku. Aku mulai membaca doa dalam hati sambil mengingat doa-doa yang aku hafal. Namun rasanya sulit sekali untuk mengeluarkan suara. Sampai akhirnya aku bisa bergerak. Dan ketika aku lihat ke atas, sekarang nampak sebuah wajah dengan mata yang sangat merah. Hanya beberapa detik saja aku melihat sosok itu, dan tidak lama sosok itu pun hilang. Badanku yang kaku sudah bisa aku gerakan kembali. Tanpa banyak kata-kata, dan aku segera berlari keluar. Ketika aku keluar dari kamar mandi itu, di depan aku bertemu dengan teman-temanku yang sudah menunggu di pos satpam. Aku segera menceritakan kejadian tadi kepada teman-temanku. Dan temanku itu semuanya pada kaget. Lalu ceritaku ditanggapi oleh seorang satpam yang mengatakan bahwa aku memang salah. Aku salah karena sudah memakai kamar mandi itu. Konon sejak dulu kamar mandi itu memang angker, makanya setiap malam lampu dimatikan agar tidak ada yang pergi ke sana. Satpam itu lanjut berkata, dia tidak tahu kalau aku lagi ada di sana, karena saat tadi dia lewat, semua pintu kamar mandi terbuka dan kosong. Aneh, padahal jelas sekali
Tadi aku ada di dalam salah satu kamar mandi itu. Sekian ceritanya, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua ketika berada di tempat kamar mandi, entah itu di sekolah atau dimanapun. Setidaknya kita harus tetap berhati-hati karena makhluk seperti itu mau tidak mau faktanya hidup berdampingan dengan kita. Sekian, selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen demi berkembangnya channel ini.